Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Salam sehat untuk kalian semua. Hari ini kita masuk ke pembelajaran tema 2 subtema 3, Bersatu Kita Teguh. Pembelajaran kali ini kita akan membahas materi bahasa Indonesia, IPA dan juga materi IPS. Pertama, mengenai kata baku. Kata baku digunakan dalam situasi resmi, penulisan dan pengucapan sesuai pedoman ejaan yang disempurnakan atau EYD. Contoh kata tidak baku misalnya nasihat, kata bakunya nasihat. Jadwal, kata bakunya jadwal. Silahkan lihat pada tabel. Ada yang perlu kalian ketahui mengenai teks proklamasi yang asli. Silakan simak teks bacaan berikut ini. BM Dia dan naskah asli proklamasi. Teks proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat rapi. Teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan adalah BM Dia. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Naskah asli yang disimpan BM Dia selama 46 tahun, 9 bulan, 19 hari, kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Dia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan RI pada Selasa pagi 19 Mei 1992 pukul 10.30 dan menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto. Keputusan BM Dia untuk menyimpan naskah asli sangat tepat. Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak dari kejadian saat itu. Dari teks tersebut kita akan membuat peta pikiran dengan menggunakan kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Kata tanya apa untuk pertanyaan apa yang ditemukan BM Dia itu adalah naskah asli proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kata tanya mengapa? Mengapa BM Dia menyimpan naskah asli proklamasi? Karena ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah yang tinggi. Kata tanya siapa? Siapa yang menyarankan BM Dia? Yaitu Presiden Soeharto. Di mana BM Dia menemukan naskah proklamasi? Di tong sampah. Kapan BM Dia menyerahkan naskah proklamasi? Pada Selasa pagi 19 Mei 1992 pukul 10.30. Dengan untuk jawaban kata tanya bagaimana, keputusan BM Dia untuk menyimpan naskah asli sangatlah tepat, sehingga sampai saat ini kita bisa belajar dari kejadian saat itu. Materi selanjutnya kita akan belajar mengenai manfaat hewan dan juga tumbuhan bagi makhluk hidup. Tahukah kalian, keong sawah sangat berguna untuk membersihkan lumut di kolam ikan dan juga membersihkan rumput yang biasanya tumbuh mengambang di atas air. Sedangkan tanaman beluntas banyak dimanfaatkan oleh warga di daerah pedesaan sebagai tanaman pagar. Berikut ini beberapa manfaat hewan bagi manusia. Salah satunya menghasilkan bahan pangan. Dari hewan itu bisa menghasilkan bahan makanan seperti daging, telur, dan susu. Dan juga penghasil bahan sandang dan penghasil bahan kerajinan. Manfaat selanjutnya sebagai penghasil pupuk organik dan juga menghasilkan tenaga yang membantu kegiatan
manusia. Sedangkan selanjutnya manfaat tumbuhan bagi manusia sebagai bahan makanan, sebagai bahan sandang, sebagai bahan bangunan, dan juga ada yang digunakan sebagai bahan obat. Sebagai bahan obat contohnya jahe untuk mengobati batuk. Selanjutnya, tumbuhan juga dimanfaatkan sebagai bahan baku industri, bahan pewarna alami, dan juga untuk menjaga kualitas air. Setelah proklamasi kemerdekaan atau pada awal kemerdekaan, masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Di bidang pendidikan, hanya kaum bangsawan dan kaum laki-laki yang bisa bersekolah. Sedang di bidang ekonomi, masih banyak rakyat Indonesia yang belum bisa memanfaatkan lahan kosong, dan juga saat itu masih banyak beredar mata uang Jepang di Indonesia. Dan di bidang sosial, seluruh rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikianlah materi yang bisa Bu Reni sampaikan. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat untuk pembelajaran kalian. Tetap jaga kesehatan dan juga patuhi protokol kesehatan. Tetap semangat anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.